Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal ada raja kecil di pemerintahannya tentu bukan sekedar tudingan tanpa bukti, apalagi raja kecil yang disebutnya itu merupakan sosok yang kebal hukum dan telah berani menentang instruksinya terkait efisiensi anggaran. Lalu siapa sosok raja kecil di birokrasi seperti yang digambarkan Presiden Prabowo? Kita akan membahasnya bersama analis politik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mas Indra. Pertanyaan saya Mas Umam yang pertama adalah, perlukah publik khawatir pernyataan ada yang berani melawan saya keluar dari mulut seorang presiden di negara yang menggunakan sistem presidensial yang merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara? Karena melawan ini, kalau berbeda pendapat, berdiskusi mungkin wajar, tapi ada yang berani melawan. Ini dinyatakan oleh Presiden Prabowo. Menurut Anda ini pernyataan yang berlebihan, ataukah kita memang dalam kondisi kok ada yang berani melawan presiden? Ya Mas Indra, penggunaan terminologi melawan tentu dalam konteks ini tampaknya digunakan oleh Presiden sebagai sebuah bagian dari early warning system terhadap infrastruktur pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Maka pernyataan yang tadi disampaikan, berani melawan dan sebagainya, maka dipersepsikan siap berhadapan dengan pemerintah. Tetapi dalam konteks ini tentu berhadapan dengan presiden yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tentu ini menjadi sebuah warning terhadap elemen-elemen yang disinyalir kemudian memiliki cara pandang berbeda, memiliki sikap berbeda terkait dengan konteks kebijakan efisiensi ini. Meskipun di saat yang sama, ini juga sebenarnya mempertegas bahwa pemerintahan Pak Prabowo sendiri juga sedang melakukan koreksi terhadap kebijakan anggaran, terutama dalam konteks pemerintahan yang sebelumnya, yang ternyata dalam analisa di internal pemerintahan Pak Prabowo sendiri ditemukan cukup banyak, kalau dalam bahasanya Pak Hashim, itu program-program yang konyol, sehingga kemudian dibutuhkan rasionalisasi untuk kemudian mencapai target efisiensi dalam konteks pemerintahan. Nah ini yang kemudian sebelum lebih jauh Mas Umam, yang cukup serius. Sebelum lebih jauh, saya ingin menggarisbawahi dulu ulasan di soal kata lawan ini. Ada yang berani melawan. Kenapa saya concern ke sana? Karena ini cukup signifikan. Seorang presiden menyatakan ada yang berani melawan saya. Nah, saya ingin menggunakan apakah kata-kata yang digunakan Pak Prabowo ini, kalau analisis Anda tadi itu adalah early warning system. Apakah kata lawan ini bisa dianggap berlebihan, ataukah sebenarnya ada sebuah mungkin ketidakmampuan? Apakah mungkin ketidakmampuan mau meluruskan yang melawan-melawan ini? Ya, kalau misal kemudian ditafsirkan demikian, tentu itu lebih valid ya. Artinya bahwa kemudian Presiden memiliki concern terhadap isu itu, sehingga kemudian memiliki kepentingan untuk memberikan pressure. Dalam konteks ini tentu political pressure. Supaya kemudian pihak-pihak yang merasa tidak sesuai dengan pandangan, dengan kebijakan efisiensi ini, kemudian menghentikan, melakukan langkah-langkah yang tidak lagi kemudian dianggap berlawanan terhadap apa yang menjadi perintah dari presiden. Meskipun tentu ini menjadi evaluasi bersama, apakah perlawanan itu sifatnya semacam pembangkangan, ataukah sebenarnya upaya untuk merasionalisasi kembali. Karena bagaimanapun juga informasi yang berkembang terkait dengan konteks anggaran. Ada anggaran yang memang terkait dengan layanan publik yang cukup dasar. Misalnya terkait dengan infrastruktur dasar ya. Bagaimana kemudian maintenance jalan dan lain sebagainya, akhirnya kemudian anggaran itu juga tidak teralokasikan. Kemudian terkait dengan alokasi anggaran untuk para penjaga palang kereta di Kementerian Transportasi misalnya, juga kemudian atau perhubungan ya, juga mengalami proses yang terrasionalisasi. Nah ini yang kemudian perlu dipetakan, mana yang memang bisa dikategorikan efisiensi yang rasional dan mana yang kemudian layanan publik yang seharusnya memang tetap dijalankan, tetapi kemudian akhirnya terkena dampak dari proses efisiensi anggaran ini. Nah kalau misal kemudian konteksnya bisa lebih dialogis, bisa lebih terbuka, saya pikir kebijakan presiden cukup baik dan juga perlu didukung. Tetapi kalau misal kemudian prosesnya menjadi tertutup, menteri-menteri sendiri misalnya juga menjadi kebingungan karena pemangkasan itu dilakukan
secara unilateral oleh elemen di lingkaran presiden. Nah, Oke. ini yang kemudian tampaknya perlu menjadi perhatian tentu oleh Pak Presiden sendiri dalam Kalau konteks dari ini. pembahasan detail Anda tadi misalnya ada hal-hal yang seharusnya tidak dipangkas secara ini terkait layanan publik dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya ya bisa disebut bukan konteksnya bukan melawan, tetapi sebuah dinamika atau dialektika dalam sebuah rapat mungkin ya dan lain sebagainya. Kalau Iya. ini konteksnya kementerian. Tapi boleh saya kutip lagi ya pernyataan Presiden Prabowo supaya ini kita runut melihat kata per kalimatnya juga. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Nah, keywordnya kalau kita mau garis bawahi adalah soalnya ada yang melawan saya pasti itu. Kemudian ada dalam birokrasi, kebal hukum, sudah menjadi raja kecil. Apakah mungkin ini konteksnya tidak hanya di soal kementerian, tapi konteksnya juga kepala-kepala daerah? Karena Ya, kita kalau lihat memang raja kecilnya elemen apakah mungkin ini, ini terkait ya, kepala Mas Indra, daerah? memang elemen ini menjadi sebuah spekulasi yang cukup beragam. Ada yang mempersepsikan ini memiliki makna dalam konteks ya peyoratif ya, dalam arti bahwa simbolik, bahwa dalam arti bahwa ini bukan sebagai sebuah individu yang real, tetapi sebagai sebuah political pressure tadi itu. Tetapi di saat Oh, yang sama, kalau misal kemudian ini dimaknai sebagai sebuah aktor yang real, maka besar kemungkinan memang ini raja kecil itu merepresentasikan representasi kekuatan politik di tingkat lokal. Dalam konteks ini adalah kepala-kepala daerah misalnya, atau memang partikel kecil di dalam pemerintahan yang berada di bawah subordinat presiden itu sendiri. Nah, oleh karena itu tentu presiden menyampaikan ini dari hadapan publik, maka memiliki makna. Apa maknanya? Maknanya adalah stop dan jangan diteruskan dan ikuti perintah saya. Nah, ini yang kemudian tentu ya. menjadi sebuah penekanan yang rasa-rasanya ingin disampaikan oleh presiden melalui forum yang kemarin di acara Muslimat, sehingga kemudian Oke. menjadi political pressure bagi elemen-elemen tersebut supaya kemudian tidak melanjutkan langkah-langkah yang dianggap bertabrakan dengan kebijakan Mas Umam, presiden. dan sekarang kita kembali dalam Metro hari ini masih bersama Mas Khairul Umam, analis politik. Kita sedang membahas tentang siapa raja kecil yang dimaksud. Saya tertarik dengan analisis Mas Umam yang sebelum kita jeda dengan informasi lain tadi, Mas Umam ya. Bahwa Anda menyebutkan bisa saja ini maknanya peoratif. Raja kecil yang dimaksud ini lebih kepada sebuah penegasan dari Presiden Prabowo, sebuah early warning system agar jangan ada yang melawan. Tapi kalau kita lihat keywordnya ini, Mas Umam lagi-lagi ya, merasa kebal hukum, kemudian merasa menjadi raja kecil. Artinya sebenarnya ini bisa satu dua tokoh atau banyak tokoh atau merunut kalau disebut raja kecil mungkinkah daerah. Mengingat Mas Umam dari soal dana yang dipangkas atau anggaran yang dipangkas dari 306 triliun itu 50,59 triliun adalah dana transfer ke daerah. Bagaimana Anda melihat keterkaitan ini kira-kira? Ya, kalau merujuk pada konteks aktor, memang bisa bermakna jamak. Tetapi yang tadi hal yang kemudian perlu ditekankan, yang disampaikan oleh Mas Indra tadi, ketika kemudian menyampaikan aktor tadi, Presiden menggunakan apakah itu kebal hukum dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian perlu kita cermati dengan baik, karena bagaimanapun juga jika ini konteksnya adalah ranah diskusi internal atau dalam konteks perdebatan internal pemerintahan yang memang tentu tidak boleh satu arah, harus dua arah. Artinya harus ada input, ada output dan juga saran masukan yang sifatnya konstruktif di internal. Jangan sampai kemudian ketika kemudian proses diskusi dan dialog itu terjadi, kemudian elemen-elemen yang bersikap kritis itu menjadi ketakutan dengan penggunaan narasi kebal hukum. Artinya seolah-olah kemudian statement presiden itu berpotensi kemudian dipelintir oleh sebagian kalangan bahwa presiden akan menggunakan instrumen hukum untuk menghentikan mereka yang tidak sesuai atau tidak sepaham atau tidak sejalan dengan cara pandang dan juga kebijakan presiden. Nah, ini yang kemudian tentu perlu diantisipasi dengan baik dalam konteks komunikasi politik presiden supaya kemudian kesalahpahaman dan lain sebagainya bisa diantisipasi. Tetapi yang terpenting dalam konteks tata kelola pemerintahan yang diperlukan adalah transparansi, akuntabilitas dari sebuah kebijakan. Ketika kebijakan efisiensi itu memang betul dibutuhkan,
maka kemudian tugas dari dalam konteks ini tentu pemerintahan bukan saja dari presiden tetapi para pembantunya untuk menyampaikan dengan baik mengapa ini dipangkas, mengapa kemudian ini dihilangkan, Ya, ya. argumentasinya apa, dan target yang kemudian ingin dicapai itu apa. Ketika kemudian ini bisa terjelaskan dengan baik, baik apakah itu menteri, ataukah itu kepala daerah, satu atau banyak pihak, tentu bisa menerima dengan baik, dengan basis rasionalisasi, dan juga fakta-fakta yang dihadirkan dalam Ya. konteks pengambilan kebijakan. Mas Indra. Mas Umam, apa ukurannya atau bila mana ketika pernyataan presiden ini dianggap sebagai sebuah early warning atau ketegasan di depan, jangan sampai ada yang berani melawan begitu. Dan batasannya apa sampai kemudian dianggap oh ini keluh kesah saja ini akhirnya kemudian harusnya kendala-kendala ini kan sebenarnya tidak dimunculkan ke publik. Dengan menyampaikan ke publik seperti ini menurut Anda lebih kepada peringatan atau early warning system tadi agar jangan ada yang melawan, tapi sampai kapan kalau ucapan-ucapan seperti ini bisa dianggap ini hanya keluh kesah, misalnya terlalu sering sehingga dianggap keluh kesah. Menurut Anda seperti apa, Mas Wong? Ya, memang batasan itu menjadi agak blur ya, karena bagaimanapun juga tentu ini mengindikasikan ada dinamika di dalam pemerintahan dan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tentu menjadi tugas beliau dalam konteks ini untuk mengambil alih ketika kemudian memang ada pilihan-pilihan kebijakan yang harus ditentukan. Tetapi bahwa mana yang kemudian harus didahulukan, mana yang kemudian harus tadi ya konteks efisiensi harus dipangkas, maka presiden tentu memiliki kewenangan dan juga memiliki kekuasaan untuk menggerakkan tadi elemen-elemen di bawahnya untuk menjelaskan kepada publik mana yang diperlukan, mana yang tidak diperlukan, dan kapan kemudian itu harus dijalankan, mana yang tidak. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, saya pikir statement dari presiden ini bisa terjelaskan dengan baik. Yang menjadi evaluasi cukup mendasar dalam rentang 100 hari pemerintahan kemarin, salah satunya adalah bagaimana kemudian pemerintah mampu menjelaskan setiap kebijakan strategis. Bahkan dalam konteks pengambilan keputusan PPN 12% kemarin misalnya, itu kan sebenarnya sudah tugas undang-undang. Tetapi karena kemudian kurang teramplifikasi dengan baik, kurang terkomunikasikan dengan baik, dan sebenarnya ini tugas ini bukan menjadi kesalahan yang bisa ditimpakan kepada presiden, karena tugas itu sudah terkandung dalam undang-undang. Tetapi karena kemudian tidak tersosialisasikan dengan baik, akhirnya kemudian presiden sebagai pemegang amanah baru yang kemudian seolah mendapatkan beban dari serangan-serangan kritis, dan akhirnya kemudian diambil posisi sikap yang tentu mengikuti aspirasi publik, tetapi yang terpenting adalah komunikasi politik, komunikasi publik dalam konteks ini kebijakan publik yang harus terbuka, transparan, dan itu akan membantu presiden dalam konteks ini untuk menjalankan program-programnya dengan baik ke depan. Pernyataan-pernyataan ini juga kemudian tafsir di masyarakat tentu menjadi banyak ya. Bahkan tadi yang sempat menyinggung takutnya ada yang melintir. Tapi kan ini sudah terutarakan ke publik, sudah tersampaikan ke publik, bahkan kemudian bertanya-tanya. Kalau konteksnya mungkin kepala daerah, mereka para kepala daerah ini juga merupakan pejabat yang dipilih ya melalui sistem pemilu. Tapi bagaimana kalau kementerian? Maksudnya kalau aktornya yang dimaksud Presiden Prabowo kemarin itu ada di dalam kementerian, ini justru menjadi pertanyaan besar. Apakah para menteri-menteri dalam kabinet itu bukan all president's men? Ya, kalau misal kemudian konteks komposisi pemerintahan dalam konteks ini kabinet tentu terdiri atas beragam banyak elemen kekuatan politik dan juga elemen kepentingan ekonomi politik. Tetapi tentu semuanya dalam konteks sistem presidensial tentu dipandang sebagai all president's men. Tetapi tentu bagaimanapun juga kita juga harus mengakui bahwa ada dinamika dalam setiap pemerintahan yang ada. Maka kalau misal kemudian yang menjadi target dalam konteks ini yang dimaksud presiden adalah menteri, maka tentu itu berada dalam jangkauan presiden. Kalau misal memang dianggap tidak logik argumennya, pandangan-pandangannya dianggap berseberangan dengan arahan dan juga target-target presiden tidak lagi sesuai dengan asta-cita, maka presiden secara konstitusional diberikan hak untuk melakukan reshuffle, dan reshuffle itu bukan menjadi sesuatu hal yang tabu. Maka bisa saja statement presiden yang di acara Muslimat kemarin itu dijadikan sebagai sebuah
narasi cipta kondisi untuk presiden melakukan langkah-langkah evaluasi terhadap lingkar dekatnya. Kalau misal memang yang dimaksud itu adalah jajaran menteri. Nah, kalau misal memang itu sudah disampaikan dan kemudian tidak ada perubahan, maka ini adalah sebuah sinyal awal penguatan bagi dilakukannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Tetapi tentu ini harus dicek secara detail dan menjadi evaluasi internal di pemerintahan. Jangan sampai statement-statement serupa kemudian memunculkan spekulasi dan kemudian menjadi instabilitas secara konteks kinerja pemerintahan sehingga kemudian menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak produktif dalam konteks tata kelola pemerintahan. Baik, Mas Umam, kita sama-sama juga sudah sering atau beberapa kali mendengarkan pernyataan-pernyataan tegas dan cukup lugas dari Presiden Prabowo, tapi mengutip salah satu pernyataan seorang politisi juga dari salah satu partai politik yang menyebut pernyataan-pernyataannya sudah tegas, kita tunggu tindakannya. Karena ini demi kemajuan bangsa dan juga tentu saja demi berjalannya program-program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Mas Khairul Umam atas analisisnya pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.